Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan dalam mengikuti kajian Wonderful Umroh yang mana Madrasah Baitullah. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kegiatan pagi ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, mari kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami sampaikan kepada para peserta, para Bapak Ibu sekalian, bahwasanya silahkan untuk menggunakan akun di Zoom ini menggunakan nama lengkap ataupun nama asli. Kemudian kepada peserta jangan lupa presensi, formatnya tinggal menulis nama lengkap di chat atau grup WA. Kemudian nanti ketika ada Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan langsung raise hand, angkat tangan di fitur raise hand ataupun chat di kolom komentar. Kemudian ada bagi peserta yang aktif dan istiqomah ikut Zoom akan mendapatkan reward yang menarik. Kemudian juga pada peserta silahkan jika nanti di kesempatan belum sempat bertanya dan di selesai Zoom nanti mau bertanya, dipersilahkan di WA Group, insya Allah akan dijawab dengan maksimal di hari Kamis. Kemudian bagi jamaah jika tidak bisa mengikuti Zoom, akan ada rekaman yang dikirimkan melalui grup WA. Kemudian bahwasanya ada madu trigona harga 129.000 per botol serta manfaatnya. Baik, itu yang poin-poin yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita akan langsung menuju agenda kita, yaitu materi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi Triyono dengan tema pelaksanaan umroh dengan niat umroh, mikot umroh, tawaf, sa'i, tahalul, dan tawaf wada. Di sini sudah hadir ya Ustadz Dwi Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah. Sekarang posisinya di mana Ustadz? Lagi di Malang ini. Masya Allah. Beliau di Malang ya. Sebagaimana kita ketahui di sini di pamflet, beliau adalah alumni Daurah Soifiyah Universitas Ummul Qura Makkah, Saudi Arabia. Kemudian beliau pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Malang. Kemudian juga beliau pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Masya Allah, ya. Masih aktif dan produktif untuk mengurus berbagai dewan masjid dan kemudian di MUI juga di Kota Malang. Kemudian tanpa berlangsung lama, mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Dwi Triyono untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Dwi Triyono dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, Ustaz Muhammad Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwan afatillah Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah umroh baik yang sudah pernah maupun yang belum, yang mau mengulang lagi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semuanya Allah mudahkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, ya, kajian tentang hal ehwal umroh, ya. Tentu saja kita berharap ini menjadi salah satu sebab insya Allah Allah akan mudahkan kita semuanya untuk bisa umroh pada waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi sebagaimana dihantarkan di dalam undangan, umroh adalah merupakan ibadah yang sangat menakjubkan, ya, karena bertemu kaum muslimin sedunia dengan segala warna kebinekaannya, heterogenitasnya, bahkan mungkin juga tata caranya mungkin juga berbeda-beda, bermacam-macam. Kita memiliki tujuan, semangat, ya, rasa cinta yang sama, rindu ke Baitullah, rindu untuk bertemu dengan saudara seiman sedunia, dan ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin diberikan hub, ya, rasa cinta kepada saudaranya, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Baitullah yang memang memiliki banyak fadilah atau keistimewaan. Jadi kita selalu, hendaknya kita selalu berharap, berdoa semoga kiranya kita betul-betul diberikan kemudahan, kesempatan, keterpanggilan, ya, untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada saya diberikan amanat untuk menjelaskan hal ehwal umroh. Maka ini saya sampaikan pengantarnya, nanti silakan ditanyakan mana-mana yang mungkin kurang jelas, ya. Nah, ini penjelasan yang sifatnya ringkas atau singkat tentang sifat umroh, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi umroh ini adalah ibadah yang sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Hanya ada 4 rukun, yaitu ihram, tawaf, sa'i, kemudian halq atau taksir, yaitu mengenakan pakaian ihram sebelum masuk ke miqat, ya, kemudian tawaf, sa'i, safa marwah, kemudian memotong rambut baik sebagian atau seluruhnya. Selesai. Hanya itu saja yang prinsip, ya, di dalam rukun umrah itu sendiri, ya. Nah, ihram, saat ihram, yaitu mengenakan pakaian ihram itu disertai dengan niyatut tuhul fil nusuki wa talabusi bihi. Jadi kita berniat untuk memulai ibadah umroh, ya, dengan mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki. Nanti ada perbedaannya dengan bagi jamaah perempuan. Itu dimulai ketika sudah menjelang masuk miqat. Nah, miqat itu tempat yang dipersyaratkan sudah harus mengenakan pakaian ihram untuk kekinian, karena hampir semua jamaah umroh itu naik pesawat terbang, sehingga miqatnya nanti akan dipandu langsung
oleh penerbangan biasanya sudah mungkin sejam sebelum masuk mikot itu sudah diingatkan supaya segera mengenakan pakaian ihram, ya, bersiap-siap, ya, menata niatnya, psikologisnya, ya, ruhiyahnya, ya, ucapannya, ya, karena sudah mau mengenakan pakaian ihram, sudah mau masuk mikot, maka berlaku kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, syarat-syarat ketika seseorang mengenakan pakaian ihram sampai nanti turun pesawat, kemudian langsung menuju ke Baitullah, ya, tergantung nanti turunnya di mana, apakah di Jeddah, apakah di Madinah, ya. Kalau di Madinah tentu saja bisa ngambil mikotnya itu setelah turun dari pesawat, bisa nanti dibimbing oleh mutawifnya, itu nanti akan ambil mikotnya di Bir Ali, nanti akan diberikan petunjuk langsung oleh mutawifnya untuk perjalanan menuju ke Mekah. Ya, kalau ke Madinah dulu berarti mungkin akan ibadah dulu di Masjid Nabawi sekian lama, mungkin separuh hari, separuh waktu paket umroh, mungkin separuhnya di Madinah, nah baru nanti umroh. Nah, umroh kalau turun di Madinah berarti nanti dimulai mikotnya itu tidak di pesawat tapi turun dulu. Sudah sampai ke Madinah, pas mau berangkat ke Mekah, nanti dibimbing oleh mutawifnya untuk ambil mikotnya di Bir Ali. Beda dengan kalau yang turunnya di Jeddah, karena dia melewati mikot, nanti di pesawat dia mikotnya. Nanti tergantung travel kita ini mau diturunkan di mana, mau di Madinah atau di Jeddah gitu ya. Nah, sunnah-sunnahnya, nah ini juga penjelasannya dua macam juga. Kalau misalnya turunnya di Jeddah, ya maka karena sunnah-sunnahnya ini ada mandi dulu, ya, ada memakai wewangian di kepala maupun di badan, ya gitu, maka bagi yang pesawatnya turun di Jeddah, ya ketika masih di Jakarta atau masih di kampung, masih di Indonesia, ya sudah kondisinya iktisal, mandi besar. Nanti menjelang mengenakan pakaian ihram, itu memakai wangian, kalau sudah mengenakan pakaian ihram, sudah masuk mikot, sudah nggak boleh lagi menggunakan wangian gitu. Kalau di travel kita ini biasanya di Madinah atau di Jeddah ini ya landingnya, saya belum dapat info ini. Kalau misalnya di Jeddah begitu. Nah, lain kalau di Madinah. Kalau di Madinah, maka karena berkesempatan untuk landing, untuk masuk ke hotel dulu, ya, kemudian nanti diarahkan oleh mutawif, oleh tour guide-nya kapan akan berangkat ke Mekah dalam berangkat umroh, maka saat itulah kita baru mengulang kembali sunnah-sunnahnya, yaitu apa? Mandi besar, memakai wangian di kepala, di badan, sebelum mengenakan bagian ihramnya untuk menuju ke mikot, yaitu di Bir Ali. Gitu. Baru kemudian berangkat ke Mekah. Gitu. Ini kalau yang turun di Madinah. Kemudian mengenakan bagian ihram untuk laki-laki itu ada dua potong, izar dan rida. Izar itu yang di bawah, rida yang di atas. Ya, untuk yang perempuan, nah perempuan itu balbasu masya'at dan nasihat. Perempuan bebas untuk mengenakan, yang penting menutup aurat, dan dilarang untuk mengenakan niqab atau cadar
atau kaos tangan ya ketika masuk mikot. Memulai ihram maka dilarang untuk menggunakan niqabnya. Nah, ini tentang ihram, bedanya itu ya. Pakaian ihram laki-laki itu 2 potong, 2 helai atas bawah, tidak berjahit, itu sudah disiapkan biasanya oleh biro travel kita. Untuk yang kaum perempuan ini yang perlu dipahami. Jadi ketika mengenakan ihram itu kaum perempuan dilarang menggunakan niqabnya ya, atau sarung tangannya. Baik. Nah, kemudian bila berkesempatan, kalau naik pesawat, kalau ngambil mikotnya, kalau landingnya di Jeddah memang agak sulit dikit, tapi bisa, yaitu sholatnya sambil duduk ketika di pesawat. Ya. Selesaikan dulu mana-mana sholat fardu yang belum ditunaikan, itu segera sholat. Dalam keadaan sudah pakai ihram itu, wajiban sholat jangan sampai lupa, nanti memburu umroh malah lupa sholat wajib misalnya. Entah mau dijamak kosor atau tidak, itu pilihan. Ya. Kemudian setelah itu, kalau misalnya ternyata sudah sholat wajib, wa illa sholat rakaataini biniyati sunnatul wudu. Maka kalau sholat wajib sudah, manfaatkan sesaat setelah kita mengenakan pakaian ihram itu, baik ketika di pesawat maupun kita di Madinah sebelum menuju ke mikot, ya itu kita sempatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau salah satunya sholat niatnya biar sholat wudhu bisa, sholat sunnah mutlak juga bisa. Ya, kemudian ya setelah itu disunahkan memperbanyak talbiyah. Ya, perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kapan mulainya? Yaitu sesaat setelah, kalau tadi sempat sholat wajib untuk sholat sunnah. Nah setelah itu dari sejak saat itu sampai nanti ketemu Baitullah tawaf, itu terus kita disunahkan untuk talbiyah. Ya. Nah disinilah ujiannya cukup berat ya, karena kalau kita nggak biasa untuk zikir yang lama, nanti biasanya ya ada dua fenomena kita dapati di jamaah itu, baik yang turun di Jeddah karena cukup lama waktunya menunggu ya di pesawat, ya sebenarnya disunahkan untuk talbiyah, itu paling ya mungkin 1-2 menit 3 menit, setelah itu ngobrol lagi ya, atau tidur, nah gitu. Nah di sini coba dari sekarang dikondisikan ya, bagaimana bisa nggak kita itu bersabar bertahan untuk lebih dominan talbiyah daripada diam atau tidur atau ngobrol dengan sesama jamaah gitu. Nah, tentu diusahakan kita memperbanyak talbiyah itu. Nah talbiyah itu dibedakan untuk jamaah laki-laki raf'us saut bil talbiyah, supaya yang lantang, yang keras, bagian dari syiar ya, bagian dari sunnahnya itu adalah dikeraskan. Yang berbeda dengan jamaah ibu-ibu, jamaah perempuan itu fala tarfa sautaha, ya, bitalbiyah, jangan dikeraskan suaranya. Ya. Jadi diupayakan ya sekedarnya saja. Jangan sampai terbalik, ibu-ibunya malah yang lantang, bapaknya malah banyak diamnya atau pelan. Baik. Nah, sampailah kemudian dalam perjalanan entah di Jeddah turunnya, entah di Madinah turunnya, akhirnya masuk ke Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram, bersiap-siap inda dukhul Masjidil Haram yuqaddimur rijla al-yumna. Maka ketika masuk Masjidil Haram melalui pintu manapun, ada bab pintu apa, pintu Fahad, pintu apa saya lupa ya.
banyak pintu-pintunya itu. Ketika masuk lewat pintu Masjidil Haram itu, maka kita dahulukan kaki kanan kita. Kemudian kita berdoa, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu nanti diapalkan bagus, kalau enggak ya biasanya kita dibekali dengan buku kecil untuk kita supaya bisa. Kalau enggak baiknya dari sebelum berangkat kita sudah, kalau nggak lancar, nggak hafal banget, tapi kita udah lancar, ya, sehingga tidak kebingungan untuk membacanya nanti. Baik. Tsumma yuqaddimu ilal bait muttajihan nahwal hajar aswad liyabtadi'a tawaf. Ya, setelah itu berjalan menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Kemudian kita ambil posisi sebelum kita mau tawaf, ya, ini mau tawaf, itu ambil posisi di mana hajar aswadnya. Hajar aswadnya, nah setelah hajar aswadnya ketemu, di situ pojoknya itu baru kita lihat situasi. Karena kita siap-siap mau tawaf, ya. Nah, yusannu lirajuli al-ittiba'u fi kullil aswati wa ramal fil aswati salasah al-ula. Nah, bagi kaum laki-laki kalau sudah ketemu hajar aswadnya di mana, oleh mutawifnya sudah dikomando untuk akan memulai tawafnya, maka disiapkan dua hal. Yang pertama ittiba, yaitu ridahnya, yaitu kain yang atas itu supaya punggung tangan kanannya dibuka seperti dalam gambar itu. Namanya posisi ittiba. Kalau sebelumnya ketika masih di pesawat atau masih di jalan dari Madinah ke Mekah, itu masih bisa ditutup sekenanya, tapi kalau sudah mau tawaf maka ittiba, dibuka. Punggung tangan yang kanan itu dibuka. Untuk bagi laki-laki, bagi perempuan tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang kedua nanti pada 3 putaran yang pertama dari 7 putaran tawaf itu, yang berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari sudutnya Hajar Aswad. Ya, 3 putaran yang pertama itu menggunakan langkah rommel, yaitu lari kecil. Jadi dari 7 putaran diupayakan yang 3 putaran pertama itu ya ada kita merasakan, membayangkan sedang lari kecil, tidak sampai lari cepat tapi lari kecil, lebih daripada berjalan kaki. Jadi mempercepat berjalannya, ya. Dan tetap berusaha mencari posisi yang paling dekat, diupayakan putarannya, karena semakin dekat tentu semakin pendek sehingga mengurangi rasa capek, ya, kalau memungkinkan. Tapi mungkin bagi anak-anak muda dia malah pengen senang juga tantangan, mungkin malah diambil yang paling luar, itu boleh juga, tidak ada masalah. Nah, ini putarannya berlawan dengan arah jarum jam, dan jangan sampai keliru setelah Hajar Aswad ini. Nanti dapat satu sisi maka ketemu Hijr Ismail ini yang ini yang warnanya putih kekuningan, ya, itu setelah dapat satu sisi dari 4 sisi Hajar Aswad, nanti akan ketemu Hijr Ismail ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam sini, jadi harus di luarnya. Jadi meskipun Ka'bah itu 4 sisi, tapi pada sisi setelah sisi pertama ini atau sisi kedua ini ada Hijr Ismail, itu kita tidak boleh
muternya dengan alasan nyari yang pendek, kemudian muter di dalamnya sini, nggak boleh, tetap di luarnya sini. Itu tawaf itu sab'a aswat ya tadi minal hijr aswat wa yantahi bihi. Atau tawaf itu 7 putaran ya, itu yibtada'u atau yibtadi'u minal hajar aswad wa yantahi bihi. Jadi dimulai dari hajar aswad, nanti berakhir juga di hajar aswad juga. Nah, kemudian kalau ditanya gimana hukumnya kalau tawafnya keliru masuk di hijr Ismail, maka la yasihu at-tawafu min dakhil hijr. Jadi tidak sah. Misalnya putaran pertama lewat sini, ya maka itu nggak dihitung lagi. Dia harus mulai diulang dari pertama lagi. Mulai dari pertama. Ngitungnya yang satu putaran tadi tidak dihitung karena keliru masuk di dalamnya hajar aswad, hijr Ismail. Nah, setiap putaran kita lihat situasi. Setiap satu putaran menjelang melihat hajar aswad, dilihat situasi jamaah. Kalau jamaahnya sepi atau kita punya kesempatan, kita cari kesempatan untuk mencium hajar aswad. Semestarim hajar aswada yuqabbiluhu in tayassara lahu dzalika tuna ayyuzahim. Jadi kalau kondisinya memungkinkan, silakan mencari posisi terdekat dari hajar aswad, siapa tahu kita bisa menciumnya. Wa illa yastalimu biyadihi wa yuqabbiluha tuna ayyuzahim. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya mengucapkan tidak memungkinkan untuk menyentuh, mencium nggak bisa, menyentuh juga nggak bisa. Jadi kalau yang paling puncaknya mencium, kalau nggak bisa menyentuh juga nggak bisa, maka ya tidak perlu dengan cara menyentuh, tidak perlu dengan mencium, cukup dengan yasiru ilaihi biyadihi min ba'idin wa yukabbir. Ya. Kalau menyentuh nggak bisa, mencium nggak bisa, maka cukup dengan isyarat menambahkan tangan kanan sambil bertakbir Allahu Akbar, sambil melihat hajar aswadnya dari kejauhan karena tidak memungkinkan untuk mencium atau menyentuhnya. Nah, kemudian summa yastalim ar-rukna al-yamani bituni takbirin inda sallallahu dzalika wala yusah. Nah, setelah itu setelah mencium hajar aswad kalau memungkinkan atau menyentuhnya atau melambaikan, kemudian putar sampai dapat 3 sisi pertama, kedua, ketiga, masuk ketemu rukun yamani, pojok yamani, pojok kanan, yaitu satu sisi dari 4 sisi yang segaris dengan hajar aswad. Maka kalau bisa kita menyentuh rukun yamani itu tanpa menciumnya. Jadi kalau hajar aswad kalau bisa mencium, kalau nggak apa-apa, tapi kalau rukun yamani cukup kita mencium di pojok yamani itu sendiri. Kalau ini biasanya relatif gampang ya. Kalau menyentuh rukun yamani relatif gampang. Kalau hajar aswad ini yang butuh perjuangan yang luar biasa karena padatnya jamaah. Nah, setelah menyentuh rukun yamani itu, menyekulu baina ruknil yamani wal hajar aswad. Nah, itu doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rukun yamani sini sampai hajar aswad. Ini satu sisi ini. Di pertama tadi startnya dari sini. Dari sini. Kalau bisa menyentuh, mencium, kalau enggak pakai isyarat, dapat satu sisi, kemudian muter 2 sisi, muter 3 sisi, nah, 3 sisi habis, masuk namanya rukun yamani. Di sini kita menyentuhnya
Setelah menyentuh rukun yamani itu, nah rentang jarak dari rukun yamani sampai Hajar Aswad ini kita disunahkan berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Ya, berapa kali? Ya mungkin kalau pendek gini mungkin hanya 1-3 kali ngulang. Tapi kalau pas ambil yang paling jauh, mungkin berkali-kali kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Kullama marra bil hajar aswad, fa'al ma sabaqa wa kabar. Nah, setiap hajar aswad, maka balik lagi ke cara seperti sebelumnya, yaitu takbir Allahu Akbar ya tadi. Padahal kalau kita jauh ya, kalau dekat kita mencium atau menyentuhnya, jalan lagi masuk putaran kedua. Kalau jauh berarti kita memberikan isyarat melambaikan tangan dan bertakbir. Nah, kalau dari rukun yamani tadi sampai Hajar Aswad itu kita disunahkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau yang 3 sisi yang lainnya gimana? Wayan sagilu asna at-tawab bi dzikri wa du'a wa qiraatul Qur'an. Bisa 3 kegiatan yang kita lakukan bilanya. Bisa zikir, ya bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau salawat, atau doa, atau membaca Quran. Baca Quran bisa menanya 2, bisa memang kita baca, kita memegang mushaf, atau kita mengulang-ulang murojaah hafalan kita. Itu terus selama 3 sisi begitu. Sisi pertama setelah Hajar Aswad, sisi kedua Hajar Ismail, sisi ketiga menuju rukun yamani itu zikir, doa, baca Quran. Nah, kalau sudah masuk rukun yamani menuju Hajar Aswad, fokus pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu Hajar Aswad, kita bisa mencium alhamdulillah, nggak bisa menyentuh alhamdulillah, nggak bisa menoleh, baca kita menatap Hajar Aswad sambil takbir dan melambaikan tangan. Lanjut lagi zikir, doa, baca Quran terus sampai 7 putaran. Dengan catatan apa tadi? 3 putaran pertama diupayakan jalan kita romel, yaitu jalannya dipercepat daripada jalan biasa yang kita lakukan. Summa yuqaddimu ila maqami Ibrahim yaqra wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kalau udah selesai pada 7 putaran tadi, lanjut sedikit, nanti kita ada pas di belakangnya maqam Ibrahim. Di belakang itu maksudnya bukan di antara maqam Ibrahim ini dengan Ka'bah, tapi di belakangnya, pas di belakangnya, pas melewati ini atau ada di belakang ini, kita baca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu yang kita baca. Setelah itu kita sholat 2 rakaat sedekat mungkin dengan maqam Ibrahim ini. Ini maqam Ibrahim, nah pas dekatnya kalau bisa ya langsung pas di belakangnya pas ini, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, kalau nggak bisa ya menjauh. Misalnya yang banyak yang berebutan di sini, ya sudah geser sampai mana yang paling mungkin kita sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat itu 2 rakaat ringan. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai 2 rakaat, sholat di belakang maqam Ibrahim, baru kemudian sumayadhab lil mas'a. Kemudian kita berjalan menuju tempat sa'i, awal sa'i, yaitu di Bukit Sofa. Ya, dana min Sofa, kalau sudah dekat dengan Bukit Sofa, kita membaca ayat ini, inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junah alaihi an yatawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sambil memanjat Bukit Sofa. Nah, arahnya ya
dari Makom Ibrahim atau dari Hajar Aswad, ya ke arah tinggal lihat kanan saja. Kalau kita Hajar Aswad menoleh ke kiri, kalau kita jauh tadi nggak bisa menyentuh atau mencium, nah, kemudian Makom Ibrahim ada di hadapan kita, nah maka Mas'a, tempat sa'i, Bukit Sofa itu di kanannya lagi, akan kelihatan di sana, di kanan, bagian kanan. Suma yas'adu ala sofa wa yastaqbilu al-ka'bata wa yad'u bima sya'. Dia manjat Bukit Sofa, nah pas di atas di puncak Bukit Sofa, cari yang kalau bisa yang puncaknya. Setelah itu kita balik badan menghadap ke Ka'bah, kemudian kita berdoa apa yang terserah kita mau doa apa. Tetapi disunahkan mengucapkan dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa azama ahsaba wahda. Sebanyak 3 kali wa yad'u bainaha. Jadi membaca ini dari la ilaha illallah sampai wa hazamal ahsaba wahda. Jadi kita berdoa apa yang kita panjatkan, terserah doa kita masing-masing. Ya, sebaiknya disiapkan sebelumnya, kita mau doa apa saja nanti ketika di Bukit Sofa. Di antara zikir ini, di antara zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, seterusnya sampai wa hazamal ahzaba wahdah, baru kita berdoa apa. Kemudian kita zikir lagi sebanyak 3 kali. Jadi kita punya 3 kali zikir, 3 kali kesempatan untuk berdoa di Bukit Sofa sebelum kita nanti sa'i ke Bukit Marwah untuk pertama kalinya. Summa yanzilu minas Sofa ilal Marwata masyian wa isra'an syadidan bainal amudaini al-akhdaraini inna yasrallahu dzalika. Nah, nanti dari Bukit Sofa setelah tadi zikir 3 kali, doa 3 kali menghadap ke Ka'bah tadi, turun ke arah Marwah. Nah, turun, mungkin dia turunnya sekarang nggak begitu turun ya, turun dikit ya, kelihatan melendong gitu aja, turun dikit gitu. Nah, nanti kelas turun kita akan menjumpai, ya, kalau dulu nggak tahu sekarang ya, itu ada lampu tanda berwarna hijau, rentang sekian puluh meter berwarna hijau. Nah, kalau turun untuk kita biasa, pas pada waktu memasuki area zona hijau itu, nah kita percepat langkahnya. Bisa lari, alhamdulillah, kalau memungkinkan, kesehatan kita memungkinkan. Kalau enggak ya sebisa kita. Yang penting kalau bisa kita tahu ini disunahkan mempercepat jalannya, gitu. Karena nanti lepas dari zona hijau itu, nah baru kemudian jalan biasa lagi menuju ke Bukit Marwah. Tsumma yamsi hatta yasila ila Marwah, tsumma yas'ad 'alaiha wa yastaqbilu Ka'bah da'iyan wa yaqulu misla ma qala ala Safa. Kemudian sampai ke Bukit Marwah, kita menghadap lagi wajah kita ke Ka'bah, kemudian berdoa tadi, zikir 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai wa zamal sama wahdah tadi. Kemudian di sela-sela zikir 3 kali itu kita juga berdoa apa yang kita inginkan, doa sambil menghadap ke arah Ka'bah tadi. Terus begitu, setiap di puncak Sofa begitu, puncak Marwah begitu, Sofa, Marwah begitu, terus begitu sampai nanti ketemu 7 kali. Semua yang di Marwah ila Sofa liyatimma sa'yahu sab'ata asywatin. Jadi 7 putaran, beda dengan 7 putarannya tawaf. Kalau tawaf 7 putaran itu asli, ya 7 putaran. 1, 2, 4 sisi dihitung 1, 3, 4. Kalau sa'i ngitungnya bukan 1 putaran itu PP, bukan, tetapi dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Nah, maka nanti yang ke-7 kalau benar ngitungnya pasti berakhir di Marwah.
bukan di sofa. Kalau merasa 7 kali tapi berakhirnya di sofa, berarti ada yang salah ngitungnya, mungkin kurang atau lebih. Ya, karena ngitungnya tidak seperti tawaf. Kalau saya itu sofa marwah dihitung 1, sofa marwah sofa berarti udah 2. Maka paling ke 7 itu pasti berakhir di marwah. Nah, kalau tadi ketika tawaf itu dianjurkan banyak zikir, doa, dan baca Quran selain daripada antara rukun yamani dan hajar aswad yang kita tadi disunahkan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau saat sa'i yang 7 putaran tadi itu dari Safa ke Marwah itu dianjurkan kita juga banyak berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an sama. Tapi tidak dikhususkan tadi, nggak ada pengkhususannya Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak ada pengkhususannya. Pengkhususannya apa? Yaitu ketika di puncak Bukit Safa dan puncak Bukit Marwah ada zikir tadi itu dari la ilaha illallah wa la syarikalah tadi sampai wa zamal ahzaba wahda, baru kita berdoa apa yang kita inginkan. Itu bedanya. Setelah selesai di puncak Bukit Marwah untuk sa'i putaran ke-7 yang terakhir, maka baru kemudian yahlik ar-rajula sya'rahu au yaksirahu. Jadi bagi kaum laki-laki selesai tadi di puncak Marwah yang terakhir, maka disambung dengan mencukur rambut kepala, baik dengan mengunduli sepenuhnya maupun dengan sebagiannya. Tetapi wal halqu afdal, yang afdal adalah kalau dihabiskan. Amal mar'atu wa ta'khudhu min kulli qarni an-namlah. Jadi bagi ibu-ibu, kaum perempuan, maka cukup dipotong ujung dari rambutnya saja. Nah, kalau misalnya bentuknya dikuncit, maka yang paling ujung, yang paling bawah saja. Gitu. Terserah bagian mana, yang penting diambil sebagian kecil saja. Itu untuk ibu-ibu. Rabi idil amal tamat umratuhu wa halla minna halan kamilan yubihu lahu jami'a mahduratil ihram. Nah, kalau sudah selesai gundul tadi itu atau cukur, maka selesailah ibadah umrohnya. Selesai ibadah umrohnya, maka sudah bisa berpakaian bebas, sudah bisa pakai wangi-wangian, sudah bisa melepas pakaian ihram yang 2 helai itu menjadi pakaian biasa. Ya, sampai nanti mau sholat berjamaah, mau sudah seperti biasa kalau kita tidak pakai pakaian ihram. Jadi apa-apa yang diharamkan ketika ihram sudah dibolehkan. Semuanya sebagaimana kebolehan seperti biasanya sebelum kita mengenakan pakaian ihram. Sampai nanti kemudian pulang. Yang ketika mau pulang, maka ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada itu apa? Tawaf wada itu ya seperti tawaf seperti biasanya, hanya bedanya ya adalah betul-betul menjelang akhir sudah mau pulang, sudah pesawat mau berangkat, sudah jelas kapan pulangnya. Hari ini maka tawaf wada, tawaf perpisahan dengan cara yang sama. Yang beda hanya pakaiannya bebas. Tawaf itu pakaiannya bebas, tidak lagi mengenakan pakaian ihram, pakai celana bisa, ya pakai gamis bisa, pakai sarung bisa, atas bawah bisa, jahitan bisa, tetap pakai ihram juga boleh, ya nggak ada larangannya. Ya, tapi dengan cara yang sama tadi, ya memulai dari hajar aswad. Kalau bisa menyentuh, mencium atau melambaikan tangan dengan takbir, kemudian banyak zikir, doa, baca Quran, pas nanti di rukun yamani sampai dengan hajar aswad banyak-banyak berdoa sabu jagat, Rabbana atina, terus begitu. Bedanya apa? Pakai tutup kepala boleh, pakai songkok boleh, kopiah boleh, pakai jagat boleh, pakai pakaian apapun boleh, yang penting menutup aurat yang baik, pakai wangian juga boleh. Jadi yang dibedakan itu saja. Selesai umrohnya. Nah, selebihnya tentu saja karena ini adalah niat awalnya, niat utamanya ibadah, ya bagaimana supaya kita selama di sana banyak-banyak beribadah, bukan banyak-banyak melakukan hal yang
tidak ada manfaatnya. Misalnya jalan-jalan, hanya melepas penat, ya paling ngobrol-ngobrol, bagi sampai ghibah, naudzubillah min dzalik, ya kita upayakan. Itu waktunya sangat mahal, karena kita nggak tahu kapan bisa ke sana lagi, kita nggak tahu. Maka harus dimanfaatkan sebaiknya untuk ibadah. Misalnya sholat lima waktu, itu kesempatan selama 12 hari yang kita mungkin selama di Indonesia itu belum terbiasa untuk sholat lima waktu full, ya itu kesempatan kita mentakwid, membiasakan new habit, ya perilaku baru, kebiasaan baru, supaya nanti bisa kita bawa ke tanah air. Kita ternyata bisa lima waktu sholat berjamaah di masjid, baik ibu bapak-bapak. Kemudian setelah itu ketika di sana kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk istiqomah nanti meskipun sudah di tanah air, bukan cuma bisa lima waktu ketika di Mekah, ketika tawaf, ketika umroh, tapi minta kepada Allah supaya bisa diberikan keistiqomahan meskipun nanti sudah di tanah air, kita tetap istiqomah untuk sholat berjamaah, ya gitu ya. Banyak-banyak zikir juga demikian. Jadi apapun kebiasaan yang bagus selama di di tanah suci, kita minta kepada Allah supaya itu juga dimudahkan untuk bisa kita amalkan, kita istiqomah meskipun kita sudah kembali ke tanah air kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sami. Iya, silakan. Izin pamit Pak Ustadz. Baik, syukran Ustadz Dwi Yono yang menyampaikan materi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ustadz Dwi. Silakan, saya kembalikan kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan. Cek. Baik, suara saya terakses nggak ya? Iya. Ini macet di sini. Jelas. Jelas ya, baik. Hilang lagi. Mohon maaf. Oh ya, maaf. Bentar. Baik, tadi jelaskan terkait mati kita. Di sini kami kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dan kita partisipasi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan bisa menggunakan fitur raise hand katakan di fitur Zoom ataupun ketik di kolom chat pertanyaannya. Penting. Ya, baik. Mohon maaf sepertinya wifi di laptop tadi ada kendala sehingga saya mengganti device, Ustaz ya. Di sini kami persilakan kepada jamaah Bapak Ibu sekalian, ada yang
bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun chat di kolom chat. Ketik di kolom chat pertanyaannya. Iya. Baik, di sini saya coba untuk sebagai pemantik bisa nih nanya, izin bertanya Ustaz. Iya. Di sini karena ibadah haji dan umroh itu saling berkorelasi atau apa ya? Bisa kita lihat secara garis besar itu ya sama gitu ya. Namun di sini sebenarnya apa aja sih kesamaan atau perbedaan antara ibadah haji dan umroh? Ustaz? Iya. Apa sih bedanya haji dan umroh? Ya, umroh itu dikatakan haji kecil ya. Ada beberapa sama, ya sedikit kesamaannya. Maksudnya yang dilakukan oleh jamaah haji, dia harus umroh. Namanya haji mesti ada umrohnya. Tapi dia ada rukun haji yang istimewa, misalnya yaitu di Arafah, wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina, di Musdalifah, menimba jumroh, ya. Itu semuanya hanya ada pada haji. Kalau umroh tadi simple, hanya ya mungkin hanya beberapa jam sudah selesai, atau anggap aja setengah hari lah gitu, setengah hari selesai. Karena itu disebut dengan haji kecil gitu, atau disebut juga dengan latihan persiapan sebelum haji. Ya diupayakan kita, ya diupayakan bagi yang mau haji supaya sempat umrah dulu kalau Allah kasih rezeki gitu, supaya tidak blank sama sekali, karena haji lebih besar. Bahkan haji itu bagi kaum muslimah merupakan jihad ya. Jadi ibu-ibu di zaman sahabat itu pernah iri dengan para sahabat yang dimudahkan untuk pergi berjihad ya. Maka kemudian ibu-ibu bertanya, terus bagaimana kami ini kaum perempuan supaya mendapatkan kesempatan untuk haji, untuk jihad? Maka Nabi sabdakan jihadnya kaum wanita adalah haji. Ya mungkin bagi bapak-bapak fisik itu ya mungkin dianggap biasa, sama-sama ini ya, sama-sama normalnya mungkin ringan. Tapi bagi ibu itu perjuangannya sangat besar. Ya, sehingga dihitung haji bagi kaum perempuan itu ada dihitung jihad. Nah, karena itu perlu persiapan fisik, psikologis, finansial, ya, ilmu, ya, supaya kuat, ya, supaya kuat permanen, ya, karena dengan ilmu yang kokoh, keyakinan yang mantap, tujuan yang tepat, ya, cara yang sudah mantap, nah, itu akhirnya membuat kita bisa semakin kuat dibandingkan dengan yang tidak demikian, gitu. Jadi termasuk kita juga, walaupun umroh itu adalah haji kecil, tetapi dia juga dibilang ringannya ringan, dibilang berat juga berat, ya, karena ada tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ada lari kecilnya, ya, yang naik turun, yang mutawalian, yang berurutan, tidak bisa dijeda, jadi terus berketerusan sejak masuk pelataran Masjidil Haram, kemudian tawaf, sa'i itu satu rangkaian. Itu semuanya ibadah fisik. Fisik kita terporsir, kita disunahkan zikir, doa, baca Quran, ya, berdesak-desaan, mungkin juga terasa tidak nyaman, mungkin kita juga diuji dengan tersakiti, ya, misalnya didorong atau dijatuhkan oleh jamaah haji, semangat ketika menuju Hajar Aswad, ya, itu semuanya butuh ketahanan fisik dan psikis, ya, sehingga jangan
maaf, apa istilahnya menggampangkan, umroh itu nggak perlu persiapan fisik, nggak juga, tetap butuh persiapan fisik. Apakah lagi kalau haji, gitu ya Ustaz. Jabar. Baik, syukur Ustaz. Baik. Itu ya tadi perbedaan dan kesamaan haji dan umroh. Baik, di sini ada dari jamaah Ibu Masyito Jogja, udah raise hand. Dipersilakan Bu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta penjelasan tentang ada istilah haji, ifrod, kiron, sama tamatu itu Ustaz. Iya. Itu bagaimana ya perbedaan sama pelaksanaannya itu seperti itu. Iya. Kemudian tadi kan ada sholat sunnah di Maqam Ibrahim ya. Iya. Seperti itu. Itu kalau di kalangan jamaah itu apakah familiar atau tidak ya Ustadz ya? Soalnya maaf dulu saya alhamdulillah diizinkan umrah itu, tapi kok pas di Makam Ibrahim itu sepi gitu ya. Banyaknya yang berjejal-jejalan itu di Hijr Ismail gitu ya, pas di Makam Ibrahim. Tapi ya saya pas saya sholat ya dibiarin aja sih sama askar gitu. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang kedua dulu. Ya, dia memang sunnah. Sholat 2 rakaat itu memang sunnah, hukumnya sunnah. Sampai didetailkan yaitu rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas gitu ya. Ya, kalau masalah pas ibu umroh misalnya itu haji itu sedikit atau jarang yang melakukan, yaitu ya bisa jadi aja. Tapi ya itu tidak bisa menjadi ukuran sunnah tidaknya, hanya karena misalnya banyak atau sedikit yang melakukannya. Ya kadang-kadang mungkin karena capek, karena nggak sempat, atau mungkin ilmunya belum nyampe, ya bisa saja seperti itu. Ya. Dan yang kedua, bedanya haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Haji ifrad itu maksudnya orang yang haji saja, tidak pakai umroh. Itu hanya berlaku untuk penduduk Mekah tanpa umroh. Ya hanya cukup rukun haji dijalankan, selesai tanpa ada umroh. Kalau haji tamattu itu haji yang umumnya dilakukan oleh jamaah haji Indonesia atau Asia Tenggara, khususnya Indonesia ya, karena pakai sistem kloter yang hadirnya atau datangnya itu pasti sebelum hari H pelaksanaan ibadah haji. Ada yang sebulan sebelumnya, ada yang 3 minggu sebelumnya, ada 2 minggu sebelumnya, ada seminggu sebelumnya, sebelum hari H pelaksanaan ibadah haji. Nah, karena hadirnya itu sebelum ritual haji itu dilaksanakan, maka mereka datang itu umroh dulu. Nggak haji dulu, tapi umroh dulu. Nah, orang yang niat haji tapi kenyataannya dimulai dari umroh dulu, namanya haji tamattu. Gitu. Kalau haji qiran itu memang dia tepat, haji qiran itu ya memang langsung, ya dia haji langsung umroh, ya tidak dibalik umroh dulu, kemudian setelah itu tahalul, kemudian menunggu musim haji, dia bisa pakai pakaian biasa, ya dia tidak terikat dengan yang diharamkan saat mengenakan pakaian ihram. Itu kalau haji tamattu. Kalau haji qiran ya sekaligus satu rangkaian, haji umroh selesai total, nah baru kemudian lepas ihramnya gitu. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya, selamat. Baik.
Dari Ibu Masyito cukup? Apa ada tanggapan? Nanti saya share itunya, filenya saya kirim ke ini ya, ke panitia ya. Baik, Ya, Ustaz. diminta Mbak Masito apa PDF-nya, nanti saya kirim. Oh ya, baik Ustaz. Baik, di sini ada di kolom chat dari atas nama Ibu Mamai. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa tips dan triks supaya tidak lupa hitungan putaran ketika bertawaf? Terima kasih Ustaz. Ya, ya triknya ya hampir nggak ada sih, karena kita rata-rata rombongan berjamaah, tidak sendirian. Nah, jadi ada, kalau yang rombongan ya kita ngalir aja, ikut saja. Kalau rombongannya ya potensi salahnya kan minim kalau rombongan, kalau beramai-ramai maksudnya. Nah, sekarang kalau sendirian gimana? Kalau sendirian ya bisa dengan apa? Sendirian banget kayaknya enggak ya. Sendirian banget enggak, mungkin dia berdua, mungkin suami istri atau sama teman. Nah, kalau hanya berduanya kan bisa sering mengingatkan, dapat berapa ini? 1. Nah, jalan. Berapa? 2. Bisa. Gimana kalau betul-betul sendirian? Karena memang pengen sendirian, sudah hafal, hanya pengen tawaf sendiri. Gimana caranya? Ya dihitung seperti kita biasanya, ya misalnya kayak kita zikir pakai tasbih, misalnya kita punya 7 kerikil atau 7 kelereng, gitu. Setiap satu putaran ambil 1, putaran ambil 1, seterusnya sampai 7. Gitu. Itu kalau kita sendirian. Tapi ya kalau untuk gugurnya ibadah umroh yang standar kan biasanya kita rombongan atau minimal mesti tidak mungkin sendirian. Biasanya sendirian itu kalau sudah hafal ya, sudah terbiasa, kemudian masih pengen apa namanya tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid, mau sholat zuhur jamaah berangkat jam 10 misalnya, mau sholat subuh berangkat jam 2 atau jam 3 supaya sempat tawaf sendirian tawafnya. Nah, yang tawaf sendirian itu ya trik-triknya ya mirip-mirip dengan kalau kita sholat, kalau kita zikir ya sama lah. Kebiasaan kita untuk supaya kita ingat rakaatnya tetap 4 gimana kalau zuhur atau isya misalnya. Nah, itu silakan digunakan juga ketika kita mau tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Penyampaian dan jawaban dari tips dan trik untuk menghitung putaran umroh. Baik, di sini masih ada waktu 10 menit lagi. Jamaah Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung angkat tangan melalui fitur raise hand ataupun ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini tadi terkait masalah hitung tawaf Ustaz ya. Menghitung ini. Nah, sekiranya nih Ustaz, ketika kita melakukan tawaf atau sa'i, kemudian di tengah itu misalnya udah putaran keempat atau kelima, di tengah-tengah itu wudu kita batal Ustaz. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika wudu kita batal, dan bagaimana hitungan tawaf kita tadi, apa ngulang dari awal atau kita tetap menghitung itu dari gimana Ustaz? Ataupun patokan putaran satunya itu gitu. Baik, syukur. Gimana dapat 3,5 putaran batal? Ya kalau batal, kalau kita punya wudu ya ambil wudu lagi. Terus gimana? Ya tinggal lanjutkan saja. Kurangnya setengah ya, 3,5, setengahnya lanjutkan langsung. Jadi di mana kita batal di Jari Ismail misalnya, ya udah dari situ kita lanjutkan. Tinggal menambah saja. Itu bagi yang segar bugar, sehat walafiat, apa namanya,
menuju ke tempat wudhu yang relatif agak jauh, ya. Nah, gimana kalau kita kira-kira kita ini termasuk yang fisiknya pas-pasan atau bahkan mungkin kondisi lemah, maka saya sarankan supaya membawa air sendiri, air zam-zam kalau bisa, tapi dalam bentuk spray, ya, dalam bentuk spray, maksudnya semprot, ya. Nanti kita pakai wudhu dengan cara kita semprot, ya, wajah kita supaya tidak jatuh ke lantai secara berjajaran, tetapi sudah memenuhi syarat semua terbasahi, anggota wudhu kita terbasahi oleh air wudhu. Itu saran saya begitu, ya. Yang kedua, nah, kalau misalnya ternyata wudhu tempatnya jauh, kelupaan atau habis airnya untuk di spray itu, ya, juga nggak bawa air sama sekali, ya boleh tayamum, boleh. Kalau kondisi fisik kita sangat lemah, berat, sakit, maka bisa diganti dengan tayamum ketika kita batal, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman, maksudnya ada yang lainnya, bisa juga dengan dibantu yang lainnya untuk berwudu. Maksudnya airnya dituangkan oleh teman kita yang mengambilnya, tentu saja tetap dengan penuh kehati-hatian supaya jangan sampai mengganggu, mengotori atau membahayakan jamaah lain. Kalau misalnya karena kena air yang tumpah kemudian licin nanti akan melesetkan jamaah, maka kita berdosa. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Makanya saya sarankan supaya membawa air dalam bentuk spray yang disemprot nanti supaya efisien, air tidak banyak tumpah. Kalau tumpah ya sedikit, paling segera mengering gitu. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Berarti itu sudah bisa membawa di sana kan bawa buat kayak spray gitu ya. Ketika wudhu kita ataupun kita tidak suci di pertengahan perjalanan tawaf. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat ataupun langsung raise hand. Cukup saya kira ya. Baik, mungkin sekiranya cukup maksudnya. Ya. Oh ya, sedikit pertanyaan sebelum ditutup. Untuk dam atau denda di umroh itu apakah dia tetap sama aturannya itu dengan haji atau seperti apa Ustaz? Untuk pembayarannya itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi dam itu butuh pembahasan tersendiri. Misalnya dam berhubungan seksual ketika ihram atau menikah atau apa ya, atau mencuri atau apa, itu butuh pembahasan tersendiri. Tapi inti sarinya adalah sama persis antara dam ketika umroh dengan dam ketika haji. Nah, itu silakan dikonsultasikan nanti kepada mutawifnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pelanggaran saat ihram. Ya, makanya kita untuk minimalisir hal itu tolong diketatin ya, karena toh nggak lama kan, paling hanya setengah hari, nggak sampai. Masa menahan diri dengan apalagi tujuan awalnya umroh, masa kemudian justru di saat-saat yang sangat penting ya, sangat menentukan malah kita melanggar. Saya kira itu harus banyak-banyak istighfar ya, mendingan dari sekarang disiapkan betul gitu loh, bagaimana supaya tidak terjadi ya. Apalagi kan secara faktual harusnya minim pelanggaran karena kan dia mutawalian, maksudnya dia berketerusan. Jadi mulai dari sejak ngambil mikot sampai di perjalanan dalam rangka ibadah, banyak talbiyah, kemudian nanti masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kan sudah udah satu rangkaian ibadah yang nggak ada jedanya gitu sampai tahallul gitu.
Sehingga ya logikanya minim pelanggaran logikanya ya. Tapi kalau misalnya ada ya begitulah, dam harus dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Syukran Ustaz atas jawaban tadi tentang dam atau denda umroh. Baik, mungkin sudah jam 6.05, kita cukupkan. Terima kasih Ustadz Dwi Triyono yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama kita dalam menyampaikan materi agenda Madrasah Baitullah. Amin. Insyaallah. Sebelum kita akhiri agenda kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk presensi formatnya sudah ada dengan tulis nama lengkap di kolom chat ataupun di grup WA. Kemudian nanti jika ada yang ingin bertanya bisa bertanya di WA grup, insya Allah akan dijawab di hari Kamis. Dan pertanyaannya itu berakhir di hari Kamis seperti itu. Nah, kemudian juga nanti ketika ada jemaah Bapak Ibu sekalian yang ada kendala, nanti bisa juga mengikuti live Zoom melalui rekaman yang linknya akan disampaikan, di-share di WA Group. Nah, kemudian juga bahwa ada jadwal umroh reguler yang mana Wonderful Umroh dapat menerima paket umroh custom, umroh plus wisata, umroh privat, VIP, atau komunitas ataupun yayasan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk informasi di akhir. Kemudian kita tutup agenda Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.